Murid sekolah dasar ini cukup unik. Di saat gurunya sedang menulis pelajaran, mereka melemparnya beramai-ramai sambil menertawakannya, sehingga guru cantik ini menjadi marah. Berhenti, cukup, hentikan. Tidak ada guru yang bisa mengajari kalian kalau kalian seperti ini. Kenapa kalian melakukan ini? Mustahil mengajari kalian. Sangat buruk. Muncullah Ibu Suwari. Selamat pagi Bu Guru, silakan duduk. Gurumu lelah hari ini. Dia tak bisa mengajar hari ini. Dia akan pergi ke pasar dan membeli lampu. Lalu Adia pun pergi meninggalkan kelas. Kemudian Depa mendapat kabar dari seorang murid. Ia mengatakan kalau ibunya telah menyuruh Adia pergi ke pasar. Mendengar itu, buru-buru Depa pergi. Dan benar saja bro, ternyata Adia sedang diikuti beberapa preman pasar. Preman itu mengatakan kalau Adia milik mereka, sehingga membuat Adia ketakutan. Lalu muncullah Depa sembari mengatakan, tinggalkan gadis itu sendirian. Para preman kaget, bukannya takut, malah mereka meledek Depa. Oh, ada pahlawan. Dia akan memukul kita semua dan membawanya pergi. Lihat, pukul aku. Ayo pukul aku. Oh, sakit sekali. Temannya pun tertawa melihat itu. Aku pikir dia adalah seorang pahlawan. Lalu tingkah mereka semakin di luar batas, sehingga membuat Depa menjadi emosi. Apalagi saat melihat gadis itu dibuat kurang baik. Sontak ia mengeraskan genggaman tangannya di besi itu. Namun makhluk seram itu terus saja memancing emosi Depa. Tapi untungnya polisi setempat datang tepat waktu, sehingga para preman pergi meninggalkan mereka. Lalu dengan rasa ketakutan, Adia pun pergi meninggalkan Depa. Depa pun hanya bisa menundukkan kepalanya dan melepas genggamannya, dan terlihat jejak tangan Depa tertinggal di besi itu. Waduh, kacau bener bro. Di lain sisi, Obu lama ditelepon anak buahnya yang bernama Naya. Naya berkata kalau seluruh barang yang dipesan dari luar negeri sudah sampai di pelabuhan. Tak lama kemudian, datanglah orang yang akan mengawal pengiriman itu. Bule itu menjadi heran karena yang datang cuma beberapa orang dan tidak membawa senjata. Namun Naya berkata satu orang saja sudah cukup mengawal kargo. Setelah itu, keluarlah seorang pemuda yang bernama Pandit. Nah, sebelum berangkat, truk itu pun dicap dengan sebuah simbol. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat. Belum sampai keluar pelabuhan, truk kargo itu pun langsung digerebek polisi. Pas saat kontainer dibuka, semua polisi di sana langsung kaget dan ketakutan. Bahkan inspektur senior langsung menyuruh anak buahnya untuk segera membuka portal. Tidak cuma itu, pimpinan kepala polisi dan orang-orang penting di sana menyuruh anak buah mereka membiarkan truk kargo lewat sampai ke tujuannya. Komandan polisi berkata, kenapa itu lambang sebegitu menakutkannya? Karena lambang itu adalah lambang kerajaan Kansar. Konon katanya ada kerajaan kuno yang berdiam di India. Kerajaan dengan persenjataan modern dan sangat kuat. Siapapun yang berani menentang Kansar, maka dia tidak akan hidup lagi. Nah, di sana Naya juga bilang tidak ada yang berani mengusik kargo yang dicap lambang Kansar. Di sisi lain, Depa saat itu kedatangan anak-anak bocil lagi merayain ulang tahun. Mereka pun mengajak Depa untuk memotong kue. Tapi sialnya, seorang bocah menjatuhkan api lilin dan terjadi kebakaran di sana. Melihat kobaran api itu, Depa yang memegang pisau kue, terlihat ibunya langsung marah. Lalu muncullah dia di lokasi. Dengan cepat, api pun dipadamkan. Namun ibunya masih terlihat aneh kepada Depa. Dengan menahan amarah, ibunya meminta pisau. Hal itu membuat Adia menjadi heran. Sebegitu cupunya, Depa di mata ibunya. Sampai-sampai memegang pisau plastik saja, ibunya marah. Lalu keesokan harinya, Adia menawarkan diri mengantar makan siang buat Depa. Ibu Suwari pun mengizinkannya. Di saat bersamaan, preman kampung ini mendapatkan foto si Adia dari para mafia. Jelas saja mereka sadar kalau itu gadis lagi di kota mereka. Singkat ceritanya, informasi itu sampai kepada para mafia dan mereka langsung mengutus orang untuk menculik Adia. Di sisi lain, Ibu Suwari baru sadar kalau sambal untuk Depa ketinggalan. Buru-buru ia mengambilnya, dan di tempat lain, Adia telah sampai di tempat Depa mengantarkan makanannya. Barulah Depa ingin minta maaf dengan masalah kemarin. Adia langsung melarang dan langsung mengatakan kalau Depa itu cuma anak mami yang cupu. Namun pas saat mau pergi, tiba-tiba si rambut kribo langsung mengambil gambar Adia dan langsung menggeretnya. Lagi-lagi langkah Depa terhenti akan sumpah ibunya terhadap Depa, meskipun gadis itu sudah berteriak minta tolong. Waduh, gawat. Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama Dabo. हुए जी हुए इश्क में हम राजी